Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Tumati. Salam santun saya, salam hormat saya, salam takdim saya, dan juga salam budaya, salam seduluran, selawas-selawas. Para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, sahabat-sahabat Padepokan Bukit Lembah Manah, subscriber Padepokan Bukit Lembah Manah, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilindungi Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, seorang spiritualis tentu saja kebatinannya sangat tajam. Ada hal yang membuat batiniah kita itu hidup, batiniah kita terbuka, dan juga tajam. Salah satunya harus sering riyadhah. Riyadhahnya banyak saudaraku, mujahadahan, tidak memperbanyak tidur, tidak memperbanyak makan. Jadi makan hanya ketika lapar, kemudian makan itu pun tidak harus terlalu kenyang. Dan juga sering berpuasa, sering melekan. Namun melekannya itu bukan berarti melekan topokan, tapi melekannya ya untuk riyadhah, untuk tafakkur, untuk berzikir, ataupun untuk muhasabah, seperti itu. Karena seorang spiritualis tentu saja harus memahami kehidupan dirinya sendiri dan kehidupan orang lain. Artinya bukan memahami kehidupannya bagaimana, itu bukan, tapi yang namanya manusia, makhluk sosial, bagaimana bersosial yang baik itu bagaimana. Nah, maka karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, artinya harus seserawung, harus bersosial. Nah, maka di dalam bersosial itu harus bisa menjaga budi pekerti, harus bisa menjaga lisan, menjaga perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga sering-sering ketika ada orang yang kesusahan ditolong, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan dibantu. Nah, maka seorang spiritualis yang sejati sebetulnya sangat bermanfaat untuk masyarakat, saudaraku. Ya. Walaupun terkadang orang-orang yang benci, orang-orang yang tidak sependapat akan selalu mengatakan yang kotor, contohnya dukun, ya kan? Maksudnya spiritualis dikatakan dukun lah, dikatakan inilah, dikatakan itulah. Namun sebetulnya saudaraku, orang-orang yang mengatakan seperti itu, ya, adalah orang-orang yang ternyata tidak memahami, dan ternyata orang itu bukan orang yang berada di sebelahnya, sehingga hanya mengira-ngira alah dukun itu. Ya. Atau mungkin karena mendengar kabar yang miring, kabar yang jelek, ya. Bahkan kabar-kabar baik tidak pernah didengar, namun yang selalu didengar kabar-kabar yang buruk. Itu namanya telinganya digunakan untuk kejelekan. Makanya suka menjelekan orang lain, ya seperti itu. Apalagi kalau orang yang diperjalankan oleh Allah. Apalagi kalau masuk ke ranah kategori pejuang, satria, atau satrio piningit. Tentu saja akan memperhatikan hal seperti itu. Hal-hal yang jelek akan dikurangi, seperti itu. Ya. Bagi saudaraku yang
kepengen membuka mata batin karena memang penting sekali kebatinan kita itu terbuka. Sehingga ketika memahami suatu masalah, tidak hanya dengan pikiran belaka, namun antara pikiran, hati, dan rasa disatukan. Ya. Dan juga kebatinan atau mata batin kita juga ikut melihatnya. Sehingga kita tidak asal-asalan. Ketika ada permasalahan, tentu saja di dalam menyelesaikan pun tidak asal-asalan. Karena dilihat dengan mata, kemudian dengan rasa, dengan batin atau mata batin kita, dan juga diolah di dalam fikir kita. Dan setelah bersatu, maka muncullah kesimpulan yang sangat bagus, dan kesimpulan itu akan disampaikan dengan sebaik mungkin, artinya melihat keadaannya bagaimana. Jadi tidak asal-asalan, saudara. Ya. Jadi sangat penting untuk kebatinan kita itu harus dihidupkan. Nah, maka bagi saudaraku yang masih bingung bagaimana sih cara menghidupkan batin, cara membuka mata batin, nah, maka caranya sangat banyak. Salah satunya ada versi yang islami, yaitu membaca sholawat ad-drikni 9 kali. Jadi sholawat ad-drikni atau ad-drikiyah itu dibaca 9 kali. Insya Allah akan terbukalah. Ya, tentu saja dengan pelan-pelan ya. Yang penting membacanya istiqomah. Dengan pelan-pelan nanti mata batin kita akan terbuka. Dan ada yang lebih mudah lagi, yaitu membaca asma yang memang sifatnya untuk membuka kebatinan, membuka mata batin. Dan juga ada cara lain lagi, sering tafakur, meditasi. Tapi meditasi sufi, ya, artinya yang duduk, berpikir, mengingat Allah, ya, dan membaca asma-asma Allah seperti itu di dalam hati. Misalnya Allah, 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 Allah. Misalnya seperti itu. Jadi tadi untuk sholawat adrikni atau adrikiyah dibaca 9 kali di setiap harinya, dan juga ketika mau tidur ya, dibaca 9 kali. Insya Allah dengan sendirinya nanti akan terbuka. Nanti pelan-pelan akan bisa merasakan sesuatu, akan bisa melihat sesuatu ya, dengan baik seperti itu. Dan juga untuk menajamkan mata batin kita, sasmita kita, sering-sering melekan, tapi bukan melekan untuk topokan, namun melekan untuk berzikir seperti itu. Dan juga mengurangi makan, artinya berpuasa. Ya, tentunya selain puasa Ramadan, ya puasa sunnah seperti itu. Maka orang-orang yang suka riyadhah seperti ini, ya tentu akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih mudah dikabulkan doanya, karena insya Allah doanya tidak terhalang. Karena orang-orang seperti ini, orang yang selalu menghidupkan malamnya, maksudnya setiap malamnya, tengah malam intinya, ya, dihidupkan dengan untuk berzikir, untuk membaca sholawat, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu saudaraku, jadi silahkan bagi saudaraku yang pengen membuka mata batin, menajamkan mata batin, ya caranya banyak seperti tadi yang saya sampaikan, dan juga membaca sholawat adrikni atau adrikiyah. Bacaannya bagaimana saudaraku? Bacaannya mudah sekali. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qolat hilati adrikni.
As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qalat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qalat hilati adrikni. Itu ya untuk bacaannya, dibaca 9 kali setiap hari dan mau tidur dibaca 9 kali. Insya Allah dengan pelan-pelan ya. Yang penting istiqomah di dalam membacanya, maka akan terbukalah mata batin kita, kebatinan kita, dan akan dibuka gerbangnya sehingga nanti lama kelamaan ya atau karena sering mengamalkan eh, amalan tadi, sasmita semakin lama akan semakin tajam seperti itu. Sehingga bisa mendeteksi hal-hal yang sekiranya gaib seperti itu. Maksudnya ketika ada energi yang tidak baik akan kita akan dikasih kode sehingga bisa merasakan oh ini akan ada sesuatu. Nah, contohnya juga ada misalnya ini malam ini kayaknya ada tamu nih karena sudah terasa, sudah ada kontak seperti itu ya. Silakan saudaraku yang mau mengamalkan. Ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini dengan sederhana ya dan juga yang saya sampaikan pun mungkin hal yang remeh namun bagi orang yang memerlukan atau bagi orang yang membutuhkan pastinya video kali ini insya Allah sangat bermanfaat. Namun bagi yang merasa tidak ada kemanfaatan dari video ini ya cukup diabaikan saja. Seperti itu. Salam santun. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.